ini meminjam kata-kata Mao Zedong. Mao Zedong itu berkata untuk kader-kadernya sebetulnya, kalau kamu tidak bisa mengalahkan argumentasi musuh-musuhmu, maka seranglah pribadinya. Itu kata-kata dia. Dan ternyata ucapan ini banyak juga diikuti oleh politisi-politisi kita. Artinya kalau dia tidak bisa mengalahkan argumentasi eksekutif misalnya, argumentasi seseorang, maka dia hantam pribadinya. Ini kan sebetulnya tak fair. Tak fair itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, satukan suara, majukan Provinsi Riau. Tok Wan Channel merupakan media komunikasi dan informasi, memberikan informasi menyangkut masalah-masalah yang aktual yang berkembang di Provinsi Riau ini. Kita tentu melihat bagaimana majunya Provinsi Riau pada hari ini dengan segala dinamika dan perkembangannya. Tok Wan Channel tampil memberikan pencerahan, memberikan pengertian kepada kita semua terhadap kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau dalam membangun Riau yang lebih maju dan bermartabat. Cincin dan tuan-tuan perempuan sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan ada hal yang berkembang di Riau ini. Ini cukup apa nih? Cukup menarik sebetulnya. Tentu masalah politik. Ini soal ini. Walaupun bagaimana ini perlu kita kaji. Dan masyarakat dah tahu bahwa ada ini rencana nih, wacana ya, DPRD Provinsi Riau akan mengadakan hak interpelasi. Ini luar biasa juga DPRD kita ni ya. Ini mempergunakan hak-haknya kan. Ini sesuai dengan fungsi dan tugas DPRD itu wajar saja sebetulnya. Tetapi apakah hak interpelasi ini secara objektif bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Karena dampaknya interpelasi ini sangat besar sebetulnya dalam segi politik ya, dalam segi pemerintah memintakan penjelasan kepada gubernur terhadap kebijakan gubernur. Nah, hak interpelasi itu adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas di kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini hak interpelasi itu bukan mudah itu. Apakah ada kebijakan gubernur itu yang berdampak tak terhadap kepentingan masyarakat atau sebaliknya? Ada kepentingan sekelompok, mungkin ada kepentingan lain mungkin. Ini kita jangan cepat mengambil satu sikap bahwa ada kebijakan gubernur itu yang sangat strategis, yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Tentu masyarakat Riau ni, apa dampaknya tu? Cuba tanya kepada kita. Apa dampaknya? Untuk itulah kita ingin jelaskan ini, supaya DPRD ini betul-betul mempergunakan hak itu dengan benar dan objektif, tidak subjektif. Sekali lagi kita akan mengundang ini pakar. Ini kita undang pakar kita lah untuk mengkaji, untuk membahas masalah hak interpelasi ini. Kena kaitan nanti dalam kebijakan gubernur. Apakah ada kebijakan gubernur itu yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan? Baik, bersama ini kami undang Pak Usnu Abadi. Assalamualaikum Pak Usnu Abadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam kobe Pak ya? Ya. Ini luar biasa kan. Tapi Pak Usnu masih tetap masih tetap segar, masih orangnya ya gembira ya. Insyaallah. Dan cukup harmonis ya. Ya, insyaallah. Pak Usnu. Saya dah kenal beliau cukup lama ini. Ya, semenjak saya masih kuliah lah ya. Dan beliau sudah profesor sekarang, luar biasa ini. Dan sudah lama mengabdi di WIR ya. Ya, Pak Usnu ya. Di Fakultas Hukum. Nah, dan beliau ada aktivis, saya tahu betul. Ya, Pak Usnu. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Usnu. Alhamdulillah untuk kedepan. Bagaimana, masih aktif di WIR Pak ya? Masih tetap? Masih tetap terutama di pasca sarjana ya. Oh, masih ya? Ya. Pak Usnu ini umur berapa tahun Pak sekarang Pak?
Ya, sudah 70-an lah. 70-an ya? Ya. Hampir sama kita ya? Ya, itu namanya segenerasi. Satu generasi lah. Satu juga pergerakan juga ya? Ya, Allah. Allah ya. Baik Pak Husnu, mudah-mudahan Pak Husnu sehat selalu. Yap. Dan sebagaimana saya katakan tadi Pak Husnu, gimana nih Pak Husnu hak interpelasi ini? Apakah itu betul-betul memang itu hak Dewan ya? Memang diatur oleh ketentuan perundang-undangan dan juga tata tertib Dewan kan? Ya. Cobalah Pak Husnu ceritakan bagaimana hak interpelasi itu sebetulnya, baik di segi persyaratannya, baik di segi penilaiannya, di segi apa misalnya hak interpelasi itu bisa dilakukan. Silakan Pak Husnu dulu. Ya, terima kasih Pak Wano Bakar. Ini hubungan yang menarik sekali ya, kaitan dengan hukum tata negara kita. Kaitan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Di mana fungsi legislatif itu kan memang ada 3 paling tak ya. Pertama masalah regulasi, pembentukan peraturan-peraturan daerah. Yang kedua pengawasan, dan yang ketiga anggaran. Itu sudah trifungsi. Nah, dalam pengawasan itu apa yang diawasi? Boleh turun ke jalan, turun ke lapangan, ya. Dengan menyerap aspirasi lah ya. Aspirasi. Di dalam undang-undang kita disebutkan bahwa salah satu pengawasan itu antara lain dengan mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan adalah hak anggota. Hak anggota ya. Anggota. Yang kedua sebagai kelembagaan itulah ada hak interpelasi. Jadi kolektif. Kalau interpelasi itu kolektif, putusan dari DPRD. Kemudian naik lagi menjadi hak angket. Dalam rangka apa? Sebetulnya dalam rangka kontrol dengan pengawasan juga ya. Kontrol dan pengawasan. Bedakan dengan sistem parlementer. Sistem parlementer setelah hak angket bisa muncul kemudian mosi tak percaya, maka habislah kabinet. Begitu ya. Tapi karena sistem pemerintahan kita adalah presidensial dan juga turun ke daerah, provinsi maupun kabupaten, tetap juga benih presidensial itu muncul, ada. Gitu. Artinya tidak bisa dengan alasan-alasan politik menjatuhkan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, itu inti dari presidensial. Nah, sekarang interpelasi. Interpelasi tadi disebutkan oleh Tuan ya, sebuah minta keterangan. Cuma minta keterangan itu sebagai institusi Dewan. Minta keterangan sebagai institusi Dewan. Untuk hal apa? Itu yang ditentukan secara limitatif. Misalnya harus penting, harus strategis, yang berdampak, berdampak luas. Bagi apa? Bagi pembangunan daerah, kan begitu. Ya, itu yang dimaksud. Ada dampak tapi kecil, tak strategis. Kan gitu. Ada hal penting, penting bagi siapa? Jadi ukuran-ukuran itu memang dalam undang-undang tak disebutkan. Tetapi dalam praktek mungkin kita nanti bisa menceritakan beberapa kasus interpelasi pada zaman SBY, pada zaman gubernur di Jakarta dan lain sebagainya. Sehingga ini ada unsur-unsur yang objektif, ya. Ada unsur-unsur subjektif. Maka tadi tema flyer kita ini adalah tarik-tarikan hukum dan politik. Kalau tarikan politik itu walaupun kepentingan sejengkal pun bisa jadi masalah. Karena tak ada objektivitas. Oleh karena itulah karena ini dalam sistem presidensial, maka dia tak akan mungkin menyebabkan jatuhnya seorang kepala daerah atau seorang presiden. Tetapi dalam ukuran-ukuran politik ini menjadi satu prestise tersendiri, karena dia seperti Dewan mengevaluasi
gubernur. Kan begitu dia, karena kolektif. Sebetulnya ada hak lain yang lebih mudah. Nah, cuma biasanya ini secara reguler saja, biasa saja. Misalnya anggota DPR mengajukan pertanyaan. Nah, itu ada hak anggota DPR. Itu mengajukan pertanyaan. Dan itu bisa melalui misalnya dengar pendapat. Bisa. Ataupun dia mengajukan tertulis. Jadi misalnya apa yang ditanyakan, sesuatu, hal-hal yang kecil segala macam boleh diajukan pertanyaan. Itu hak individual dari anggota DPR. Begitu Pak Wan. Boleh ya. Jadi tidak secara formal ya. Maksudnya nih, kalau hak pertanyaan itu bukan artinya sifatnya itu hanya ya pendekatan kita ya secara pribadi, tidak secara formal. Kalau hak interpelasi kan formal, ini harus punya persyaratan. Kelembagaan. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan pertanyaan itu hak interpelasi. Memang kalau zaman Orde Baru ya hak bertanya, dia tak mau pakai istilah angket maupun interpelasi. Ya, zaman Orde Baru mungkin Pak Wan paham lah. Betul. Dia tak mau hak angket ya diterjemahkan menjadi hak penyelidikan. Hak interpelasi hak bertanya. Betul. Dan lagi Pak Usuno, yang kita katakan tadi sebagai hak interpelasi itu adalah hal-hal yang strategis yang berdampak terhadap pembangunan daerah. Kalau misalnya menyangkut masalah kebijakan gubernur dalam menetapkan pelaksanaan tugas dari satu jabatan, itu kan kewenangan itu pada Pak Gubernur kan? Iya enggak? Hak prerogatif gubernur. Betul. Tak sejauh itu sebetulnya Dewan menilai bahwa itu tidak benar dan itu sangat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, ini kan dalam hal menafsirkan. Contohnya hal yang berkaitan terhadap dengan diangkatkannya Sekwan oleh pemerintah pusat menjadi pejabat wali kota Pekanbaru. Betul. Enggak ya, pejabat. Nah, oleh gubernur ini kan Pak Gubernur kan berpikir kan supaya gimana tugas pejabat gubernur itu kan lama itu. Ya enggak, lama menjalankan tugas sebagai wali kota. Betul. Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Ya enggak? Maka dalam hal tugas dia di Sekwan kan tidak mungkin dia full melaksanakan tugas itu. Artinya double ya. Ada double. Oleh karena itu gubernur menetapkan bahwa Sekwan harus ditetapkan atau digantilah menjadi PJ, menjadi pelaksana tugas. Pelaksana tugas ya. Pelaksana tugas. Nah, kalau pelaksana tugas ini kan tidak secara tetap, sifatnya sementara. Iya, betul. Nah, kalau kaitannya misalnya lah Pak Gubernur menetapkan itu, tapi kan harus konsultasi dengan pimpinan Dewan dong. Nah, saya tidak seharusnya yang bisa dikatakan berkonsultasi dengan Dewan itu apabila sudah terpilih atau dicalonkan secara definitif. Kan begitu Pak, kalau menurut ketentuan peraturan undang-undangnya ya. Nah, jadi itu apakah itu dikatakan suatu kebijakan yang strategis dan berdampak umum? Nah, itu yang minta saya jelaskan Pak. Gimana tuh pandangan? Pengangkatan, pengisian jabatan-jabatan tertentu dalam birokrasi tentu ada dasar hukumnya. Ada ruang lingkup prosedur yang harus dipenuhi. Memang saya amati untuk pengisian jabatan definitif Sekwan ada prosedur tertentu ya, misalnya mendengarkan pertimbangan dari pimpinan DPRD misalnya. Jadi untuk jabatan yang definitif. Nah, tetapi bagaimana kalau untuk pelaksana tugas misalnya yang sifatnya sedikit emergensi kan begitu ya. Betul. Dan emergensi itu memang tak boleh lama nantinya. Artinya apakah cukup 3 bulan atau bagaimana? Nah, pengisian jabatan-jabatan sifat emergensi tentu saja tidak takluk pada prosedur yang baku ketika dia definitif. Oleh karena itulah menurut hemat saya ya memang salah satu kewenangan yang ada pada gubernur
adalah kewenangan untuk berinisiatif untuk mengisi jabatan-jabatan yang dipandang harus segera diisi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan atau mengurangi ketidaksesuaian ketika pejabat yang digantikan itu sudah memegang jabatan lain yang lebih serius lah. Lebih serius Lebih serius ya. Oleh karena itu ini adalah bagian dari, kalau di presiden itu kan ada hak prerogatif. Kalau di sini saya tak akan gunakan prerogatif, tapi ada diskresi, kewenangan untuk memilih dari beberapa fungsi, dari beberapa SOP tadi, dia boleh pilih itu. Oleh karena itu ini dari segi kewenangan, ya memang merupakan kewenangan dari gubernur dan tidak menyalahi prosedur-prosedur yang ada. Begitu. Jadi tidak perlu bersifat itu berkonsultasi dulu kan ya dengan pimpinan dewan, karena sifat tadi Pak bilang sementara. Iya, betul. Karena dalam keadaan kondisi sekuan ini perlu didudukkan orang-orang yang betul-betul bisa melaksanakan tugas ya sebagai sekuan gitu kan. Karena sekuan yang diangkat menjadi PJ ini kan tak mungkin dua jabatan yang harus dilakukannya. Iya, karena ruang lingkup di jabatan baru wali kota itu kan kompleks betul. Beda dengan di sekuan saja. Dia hanya melayani tugas-tugas kedewanan. Kalau ini kan masyarakat seluruhnya dalam perizinan, dalam pelayanan dan sebagainya. Maka memang sebaiknya begitu dia diangkat menjadi pejabat wali kota, ya yang jabatan sebelumnya ya harus ditanggalkan secepatnya. Dan saya kira tindakan gubernur dalam memilih mempercepat katakanlah itu suatu hal yang kewenangan dan patut diacungi jempol begitu. Berarti Pak Gubernur cukup cukup peka responsif terhadap masalah-masalah, jangan sampai terkendala pelaksanaan baik dalam segi kedewanan maupun segi pelaksanaan tugas pejabat wali kota Pekanbaru kan itu kan. Betul sehingga Pak Muflion betul-betul fokus perhatian tadi itu untuk itu. Wali kota. Kalaupun menyangkut masalah dikatakan tadi, dewan bisa maklum itu, tapi dikaitkan tidak berkonsultasi itu tidak juga mutlak. Tidak mutlak Jadi ini. Nah, oleh karena itu pandangan Pak Usno terhadap Pak Gubernur kita Pak Samsua ini, ada nggak kebijakan-kebijakan beliau yang sifatnya itu dianggap emosi, tidak transparan, itu kira-kira bagaimana pandangan Bapak dalam pelaksanaan tugas sebagai gubernur saya karena tidak mengamati hari per hari Nah, jadi secara normatif memang gubernur kita Pak Samsuar telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan karena itulah kalau ada hal-hal yang tidak transparan, ya memang dibolehkan oleh anggota dewan untuk bertanya, atau oleh masyarakat kan boleh juga bertanya kepada gubernur. Sebab rakyat kan yang memilih gubernur, maka dia boleh bertanya kepada wakil di eksekutif, yaitu Pak Gubernur. Boleh bertanya, ada surat pembaca, ada media sosial dan sebagainya. Dan nanti pemerintahan yang baik itu harus merespon, menjawab, merilis apa-apa yang menjadi keluhan daripada warga atas penyelenggaraan pemerintahan. Itu hal yang biasa. Ada beberapa wali kota yang saya ketahui, dia memonitor apa-apa saja surat pembaca yang berkaitan dengan pelayanan. Jadi tidak langsung bertanya kepada wali kota, tapi di media surat pembaca dia perhatikan. Karena apa? Fungsi dia pelayanan. Maka kalau ada misalnya entah sampah, entah listrik, entah segala macam, itu yang merupakan kewajiban daripada wali kota,
Maka dia merespon, ini Pak Camat, selidiki, ini Pak Kadis ini selidiki. Hanya dari keluhan masyarakat. Apatah lagi ya, kalau ada kebijakan-kebijakan pimpinan kita, baik di gubernur, baik di bupati dan sebagainya, seyogyanya, media sosial itu dimanfaatkan untuk introspeksi. Gitu. Ya gitu, secara umum. Pak Wan. Jadi kesimpulannya, kebijakan Pak Gubernur selama ini tidak ada hal-hal yang sifatnya melanggar ya ketentuan dan peraturan, apalagi kaitan terhadap kebijakan beliau dalam menetapkan PJ pelaksanaan tugas Sekwan. Dan ini kenapa? Karena memang ini sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan ketentuan yang beratur. Kan gini Pak, saya teringat ini berdasarkan surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan nomor 1/SE/1/1/2021 tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksanaan tugas dalam aspek kepegawaian, ditegaskan apabila terdapat pejabat tidak dapat melaksanakan tugas, kekosongan pejabat kerana berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atas agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas. Itu kan sudah ada ini soal edaran dari kementerian, Pak. Betul. Jadi dasar beliau itu Pak, karena dianggap Sekwan ini ya sudah tak mungkin bisa melaksanakan tugas. Betul, saya pikir sudah tepat. Apa yang menjadi perbuatan hukum dari gubernur kita itu. Benar kan Pak ya? Ya, sudah ada dasar hukumnya. Cuma nanti ketika menunjuk ke Sekwan yang tetap, itu ada aturan. Ada aturannya. Ada aturannya main kan? Betul. Jadi beliau ini fokus perhatian Pak Gubernur ini jangan sampai terganggu tugas-tugas daripada Sekwan maupun pejabat wali kota. Ya, Pekanbaru sudah metropolitan juga dan makin kompleks ya. Iya, betul. Betul ya. Nah, kalau pandang Bapak Husnu ini, kira-kira apakah Dewan tidak berfikir secara objektif ini pandangan segi kedewanan nih? Memang benar ya bahwa hak interpelasi itu tidak mudah ya. Harus mendapat dukungan juga dari anggota dan itu tidak bisa hanya satu fraksi saja. Harus melebihi 2 fraksi kan. Itu ketentuan beratur kan ya? Iya, ketentuan Undang-Undang 2023 tahun 2014 Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Betul ya. Betul kan? Tidak semudah itu kan. Jadi untuk menyampaikan hak interpelasi itu. Kalau menurut pandangan Pak Husnu sekarang itu, apakah ada enggak riak-riak interpelasi ini merupakan suatu upaya untuk digolkan di DPRD Provinsi Riau kira-kira? Iya, saya ingat peristiwa lain dulu misalnya di Jakarta Gubernur Anies Baswedan ingin mengadakan Formula E mobil listrik lah yang kemarin sudah diselenggarakan. Itu usulan interpelasi diajukan oleh 2 fraksi. Sudah cukup kuotanya 10 orang tuh misalnya ya. Sebab dia anggotanya kalau tak salah, kalau 100 berarti 12 orang. Sudah cukup. Tapi ini kan harus disidangkan pleno DPR. Nah, ketika sidang pleno DPRD pertama tidak memenuhi syarat quorum. Nah, pada sidang pleno selanjutnya 7 fraksi menolak langsung, sehingga usul interpelasi ini gugur. Artinya ditolak menjadi usul interpelasi DPRD. Begitu ya. Artinya apa? Ada fase pengusulan dia sah, maka dia masuk menjadi pleno DPR. Kalau DPRD menyetujui dengan quorum setengah anggota DPR yang hadir setengahnya, kemudian persetujuan setengah dari yang hadir, itu yang saya baca. Maka jadilah dia menjadi unsur interpelasi DPRD. Tapi pada kasus usul interpelasi Formula E itu tidak
tidak memenuhi syarat sehingga ditolak. Iya. Begitu. Nah, kalau dalam peristiwa-peristiwa yang sekarang kita lihat, itu sampai hari kemarin yang saya baca di berita, usul itu belum sampai syarat formal ya, yaitu 10 orang, karena anggota DPRD kita 65. Ya. Maka ya belum sampai, kita tidak bisa bicara. Tapi setelah sampai 10, maka masuk ke sidang pleno nantinya. Sidang pleno. Sidang pleno. Kalau dia quorum, misalnya ada fraksi-fraksi lain yang tak menyetujui, tak mau hadir, ya kan jadi. Bisa tidak bisa memenuhi persyaratan untuk diajukan kan ya? Menjadi dia gugur dia. Gugur Misalnya ya, sebab gubernur ini kan didukung oleh kekuatan partai juga. Walaupun presidensial, tapi Indonesia ini juga parlementer juga sedikit. Itu penelitian Dr. Samsudin Haris di LIPI menyatakan demikian. Tak murni presidensial. Karena presiden itu juga perlu berkomunikasi dengan kekuatan DPR. Sehingga ini agak parlementer sedikit. Demikian juga di daerah, Pak Wan. Oleh karena itulah tentu saja gubernur perlu berkomunikasi dengan baik dengan partai-partai lainnya, begitu, supaya apa? Ya bisa jadi secara objektif ini kan tak strategis, ini kan tak punya dampak apa-apa, ini hanya kepentingan segelintir orang saja. Itu alasan objektif. Alasan politisnya ya tentu saja Pak Wan masih mempunyai dukungan yang kuat dari kawan-kawan di DPR melalui partai-partai ini untuk membuat situasi sehingga usulan interpelasi itu tak diterima oleh DPR. Kalau usulan itu sudah memenuhi syarat. Begitu, Pak Wan. Betul ya. Tapi memang itu seperti saya katakan tadi, Dewan ini kan lembaga politik kan. Betul. Jadi mengambil satu sikap politik itu harus dengan kajian yang sangat mendalam ya. Dan tidak semudah ya kata-kata emosi. Jangan sampai emosi terjadi kan. Bukan ketidakpuasan atau itu yang saya katakan subjektif tadi itu. Ini kan perlu disikapi lah sebagai anggota DPR. Dan pendidikan politik juga memerlukan supaya rakyat publik yang melakukan pemilihan, yang memilih anggota DPR itu juga dapat mengawasi anggota DPR yang akan menggunakan interpelasi. Ini kerjanya hanya untuk mementingkan diri sendiri. Jadi publik supaya tahu juga. Jadi masyarakat menilai ya. Masyarakat menilai supaya apa? Ya supaya mengevaluasi anggota DPR yang mereka pilih itu. Untuk apa? Kalau mereka tetap bandel, ya nanti akibatnya di 2024 misalnya, ya tak usah pilih lagi. Karena dia hanya mementingkan kelompoknya, kepentingannya sendiri dan seterusnya. Maka channel macam ini perlu supaya publik juga mengetahui bagaimana perilaku anggota DPR itu, begitu. Betul, Pak Wan. Karena sikap ini sangat membawa pengaruh ya bagi anggota dewan sendiri, apalagi partai yang memilih terhadap calon itu sendiri. Apalagi dalam segi tata tutur bahasa dan sebagainya kan itu sangat menentukan. Nah, saya melihat di media itu sekarang Pak Usnu itu kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, apalagi kita tinggal di Riau Pak Usnu Nah, ada istiadat kita, bahasa kita harus kita utamakan, jangan menuduh orangnya emosional, orangnya temperamennya tidak mau kompromi, keras kepala dan sebagainya. Itu kan saya kan tidak sejauh itu sebetulnya Pak kalau kita menilai suatu pasangan pemerintah daerah itu. Ya mungkin sikap-sikap yang ini harus harus dihilangkan sebagai anggota dewan, harus dihilangkan. Jadi istilah tak boleh husnuzon prasangka buruk pada satu kebijakan. Dan saya ada catatan sedikit Pak Wan. Sebetulnya kalau perdebatan secara argumentatif artinya
kita berdebat mengajukan alasan-alasan, ya argumentasi, hujah yang tepat, yang baik, itu sangat terhormat. Ya. Tapi seringkali dalam perdebatan, ya, ini meminjam kata-kata Mao Zedong. Ya. Mao Zedong itu berkata untuk kader-kadernya sebetulnya, kalau kamu tidak bisa mengalahkan argumentasi musuh-musuhmu, maka seranglah pribadinya. Itu kata-kata dia. Dan ternyata ucapan ini banyak juga diikuti oleh politisi-politisi kita. Artinya kalau dia tidak bisa mengalahkan argumentasi eksekutif misalnya, argumentasi seseorang, maka dia hantam pribadinya. Ini kan sebetulnya tak fair. Tak fair itu. Mucitung siapa orangnya tahu kan? Iya. Itu. Dan ini juga sebetulnya juga koreksi ya. Mungkin kawan-kawan anggota DPR yang tidak bisa memilih kata-kata yang santun, ya. Tapi tetap tegas, santun tegas kan bisa kita cari, ya. Tidak mempermalukan ke pribadi. Ya. Misalnya ada yang mengatakan janganlah diperlihatkan kebodohan itu. Itu apa? Padahal misalnya hanya perdebatan masalah apakah ini kewenangan provinsi, apa ini kewenangan kota. Kan tak perlu. Ya, kalau mau menyatakan orang lain bodoh, kita tunjukkan argumentasi kita yang lebih benar. Yang benar. Pasti dia sadar betul, dia. Kan gitu ya. Tapi tidak usah secara vulgar menyatakan orang itu bodoh. Nah, inilah perlu latihan terus. Jadi walaupun sudah jadi anggota DPR, perlu pilihan-pilihan kata yang cerdas. Tapi bukan anggota DPR aja. Semua ya, itu yang berkaitan dengan sampai ke menteri segala. Nah, kalau dia memilih kata-kata yang bagus, tentu tak akan banyak kontroversi. Ya, misalnya demikian. Gitu, Pak. Ya, memang kalau soal ini Pak, ya itu kembali saya kena banyak juga membaca referensi buku-buku para tokoh-tokoh kita dulu ya, apalagi di masa zaman parlementer dulu ya. Perdebatan antara Pak Nasir dengan Syahril umpamanya kan ya. Itu kan dengan Soekarno, itu kan bahasa-bahasa yang sangat apa ya. Sekarang nampak saya dalam politik sekarang ini nampak saya ada hal-hal yang tidak pas nampak saya Pak dalam berargumentasi politik itu. Jadi dan itu Pak Wan bukan hanya ke kalangan politisi, kawan-kawan yang akademisi yang jadi menteri pun seringkali menggunakan kata-kata yang tak cerdas tadi. Banyak hal ya. Oleh karena itu, menurut saya pilihan kata ini penting, ya, supaya tidak menimbulkan kontroversi di publik. Misalnya ada seorang menteri mengatakan haram hukumnya membuat sistem negara macam Nabi Muhammad. Ini ini tidak apa ya? Iya, dia pakai kata-kata haram hukumnya ini. Terus bisa dipakai kata-kata lain lah. Misalnya tak mungkin kita seperti pemerintahan Nabi Muhammad, dia pembuat undang-undang, dia hakimnya, itu kan. Tapi disebut haram hukumnya mengikuti pemerintahan Nabi Muhammad. Artinya gini, pilihan kata-kata itu juga menunjukkan kita sebagai negarawan atau tidak. Maka ini memerlukan kecerdasan tersendiri juga. Jadi itu maksud saya pendapat ini untuk semua pihak lah dalam memilih, termasuk pejabat-pejabat kita supaya lebih arif lah. Lebih arif ya dalam menanggapi satu masalah ya. Apalagi sebagai anggota dewan Pak ya. Jadi pendidik politik bagi partai politik ke depan ini terhadap menseleksi calon-calon anggota DPRD ini sangat penting Pak ya. Memang selama ini saya lihat ya bukan salahnya lembaga, tapi salahnya mungkin ya tadi itu pendidikan politik. Anggota dewan ini dari partai itu harus terus ya dilakukan. Betul ya. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak pas di lembaga sebagai itu ya tergantung pada person daripada anggota itu sendiri Pak ya. Iya, jadi saya kira edukasi pelatihan anggota partai yang mau jadi caleg misalnya itu harus terus dilakukan ya. Ada kawan-kawan yang membuat sekolah partai, ada yang membuat kursus partai dan sebagainya, itu harus reguler terus. Jangan hanya menjelang pemilu misalnya ya. Jadi
musim-musim tak pemilu ya kaderisasi terus menerus ya. Dan juga terus memonitor kawan-kawan tentang etika. Iya betul. Etika ini penting ya, bukan hanya untuk anggota partai, semuanya lah ya. Saya kira begitu Pak Wan, sehingga institusi kita jadi lebih bagus daripada sebelumnya. Lebih berkualitas ya. Betul Pak Wan. Ya, sehingga rakyat merasa puas lah ya, terhadap kepentingan-kepentingan yang disampaikan Dewan itu sesuai dengan apa harapannya. Ya. Tapi kalau sifatnya itu hanya tadi itu ada kepentingan-kepentingan tertentu, ini kan masyarakat menilai Pak ya. Betul ya. Ini. Baik Pak Husnul, luar biasa nih penjelasan Pak Husnul ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan sekian, demikianlah penjelasan dari pakar kita Pak Husnul Abadi tadi, apa itu kewenangan hak interpelasi dan berkembang yang di Riau sekarang ini terhadap adanya wacana anggota DPRD Provinsi Riau akan menyampaikan hak interpelasi. Apakah itu memang mungkin dampak strategis dan terhadap pembangunan di Riau? Rasa saya ini perlu dikaji secara matang. Untuk itu anggota DPRD harus berpikir secara objektif. Saya yakin anggota Dewan cukup banyak berbuat ya untuk kepentingan daerah ini, memberikan pemikiran-pemikiran kepada pemerintah daerah. Kerana sesuai dengan fungsi DPRD. Fungsi DPRD sebagai hak regulasi, juga hak anggaran dan juga hak pengawasan. Memang itu tugas. Yes, kita harus mendukung anggota Dewan yang betul-betul mempunyai kewajipan dan haknya itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi anggota Dewan itu digaji oleh rakyat, luar biasa. Jadi harus dipertanggungjawabkan juga sebagai anggota Dewan. Jadi tidak hanya sekedar ya kata orang dulu, istilah dulu, sekarang tidak lagi datang duduk dengar. Saya tidak sejauh itu sekarang Dewan. Sekarang cukup memiliki kompetensi ya dalam hal kebijakan-kebijakan yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Baik, terima kasih banyak Pak Husnul dan mudah-mudahan di lain waktu kita akan ketemu lagi. Jangan lupa like, share, subscribe. Tok Wan Channel tetap berlanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.